Kisah ini bercerita tentang seorang ibu mertua yang berniat mengambil sertifikat hak milik rumah menantunya untuk digadaikan demi membeli kontrak liburan eksklusif dan membawa 6 orang keluarga suaminya jalan-jalan. Sang suami yang mengetahui hal itu langsung berkata kepadaku, "Kamu simpan sertifikat yang asli, kita harus memberi ibu pelajaran." Mari bapak, ibu, dan saudara sekalian ikuti kisahnya. Rumah 3 lantai yang terletak di Jalan Protokol Jakarta ini adalah hasil keringat dan air mataku yang kukumpulkan selama 6 tahun berturut-turut sejak hari pertama aku mendirikan perusahaan desain interior. Aku bangga karena berhasil membelinya sebelum menikah dengan Kevin. Kevin adalah seorang insinyur perangkat lunak yang baik hati. Dia datang kepadaku tanpa harta benda tetapi membawa hati yang tulus dan rasa hormat yang mutlak. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri, perbedaan pendapatan suami istri tidaklah penting, asalkan sehati sepikir. Namun, kehidupan tidak sesederhana itu, terutama ketika di belakang Kevin terdapat keluarga dengan 6 mulut yang terbiasa hidup bergantung pada orang lain. Hari ini adalah hari Minggu, hari di mana keluarga suamiku memiliki kebiasaan datang untuk makan malam akhir pekan. Di atas meja makan yang dilapisi taplak putih bersih, aku telah bersusah payah menyiapkan hidangan mewah dengan lobster bakar, sup asparagus kepiting, dan beberapa hidangan laut mahal yang sangat disukai ibu mertuaku, Ibu Ratna. Seluruh keluarga suami yang terdiri dari bapak dan ibu mertua, kakak ipar laki-laki bernama Mas Cokro, istrinya Mbak Laras, beserta anak laki-laki mereka yang bernama Panji, dan adik bungsu perempuan bernama Tika, duduk berkumpul. Suasana awalnya tampak menyenangkan, suara dentingan sumpit dan sendok terdengar, tetapi aku tahu bahwa kegembiraan ini biasanya merupakan awal dari sebuah permintaan. Mbak Laras mengambil sepotong daging lobster besar, meletakkannya di mangkuk putranya, lalu menatap kami berdua dengan senyum manis yang dibuat-buat dan mulai membuka pembicaraan dengan nada merayu. "Masakan tari enak sekali, Panji ini cuma suka makan di rumah om dan tantenya saja. Alangkah baiknya kalau setiap hari bisa makan enak dan sekolah di sekolah elit seperti yang om dan tante rencanakan untuk anak-anak kalian nanti." Aku tersenyum sopan sambil mengambil sayuran untuk diriku sendiri, memilih untuk diam dan melihat kemana kakak iparku akan mengarahkan pembicaraan. Ibu mertuaku duduk di kursi utama, meletakkan sendoknya, berdeham, dan mulai berbicara dengan suara lantang. Mas Cokro dan Mbak Laras berencana memasukkan Panji ke kelas 1 di sekolah internasional di Pondok Indah tahun depan. Biaya sekolah di sana memang agak mahal, tapi lingkungannya bagus, belajarnya pakai bahasa asing terus. Panji ini kan cucu laki-laki penerus keluarga ini, dia harus mendapatkan yang terbaik. Kalian berdua ekonominya mapan, perusahaan tari belakangan ini juga lagi untung besar. Ibu minta kalian berdua setiap bulan membantu kakak kalian sebesar 15 juta rupiah untuk bayar uang sekolah cucu ibu. 15 juta rupiah sebulan untuk anak sekolah. Kata-kata ibu mertuaku terlontar begitu ringan seolah-olah dia sedang memintaku membelikan seikat kangkung di pasar. Aku melirik Mas Cokro, kakak iparku itu hanya menundukkan wajahnya ke piring nasi dan membisu sepenuhnya, menyerahkan urusan meminta-minta kepada ibu dan istrinya. Mas Cokro sudah menganggur selama 2 tahun dan hanya mondar-mandir di rumah, sementara Mbak Laras bekerja sebagai staf admin dengan gaji bulanan yang tidak sampai 5 juta rupiah. Kebutuhan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada gaji pensiun bapak mertuaku yang tidak seberapa dan uang yang kadang-kadang dikirimkan Kevin untuk membantu. Belum sempat aku membuka mulut, Kevin sudah meletakkan mangkuk nasinya dengan keras ke atas meja. Suara benturan itu membuat seluruh keluarga terkejut. Dia menatap ibunya langsung, suaranya tegas dan jelas. "Ibu ngomong apa sih? Panji itu anak Mas Cokro dan Mbak Laras. Tanggung jawab membesarkan dan mendidiknya ada pada mereka berdua. Kami tidak punya kewajiban untuk menanggung uang sebesar itu. 15 juta itu bukan daun, Bu." Mbak Laras buru-buru menyela, nadanya mulai meninggi. "Kamu ngomong begitu pantas enggak? Saudara kandung saling membantu saat susah itu hal yang wajar. Istrimu itu direktur berpenghasilan miliaran. Bantu keponakan kandung sedikit saja masa ruginya kemana?" Kevin mengernyitkan dahi, sikapnya sangat keras. Uang tari itu hasil dari dia bangun pagi pulang malam, banting tulang berdarah-darah di dunia bisnis baru bisa didapat. Kalian berdua punya tangan dan kaki, badan sehat dan kuat. Kenapa tidak kerja sendiri untuk membiayai anak? Kalian mau bergantung seperti ini sampai kapan? Aku bilang terus terang, aku tidak setuju dan Tari juga tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk permintaan konyol ini. Kalau kalian mau anak kalian masuk sekolah internasional, cari uang sendiri. Kalau tidak, ya sekolah di sekolah negeri seperti anak-anak lain. Ibu mertuaku menggebrak meja dengan keras, wajahnya memerah, menunjuk tepat ke wajah Kevin dan memaki, "Kamu hebat ya, baru menikah beberapa tahun saja sudah lupa sama keluarga ini. Orang bilang tidak salah, kamu ini suami takut istri yang menaruh istri di atas kepala."
Istrimu punya banyak uang tapi kamu biarkan kakak kandungmu menderita, keponakanmu kalah saing dari orang lain. Bapak mertuaku yang duduk di sebelahnya hanya bisa menghela napas mencoba menenangkan ibu. Sudahlah Bu, jangan emosi, bicarakan baik-baik. Omongan mereka ada benarnya juga. Cokro dan istrinya harus mandiri. Namun ibu mertuaku langsung menepisnya, melontarkan beberapa kata-kata pedas tentang diriku, yang mentang-mentang punya uang lalu merendahkan keluarga suami. Makan malam itu berakhir dalam suasana yang menyesakan. Keluarga suami pulang berbondong-bondong, tak lupa meninggalkan tatapan penuh kebencian. Aku duduk membereskan piring-piring kotor. Kevin melangkah mendekat dan merangkul bahuku. Dia berbisik pelan, "Maafkan aku karena membuatmu harus menanggung situasi seperti ini." Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menikmati waktu bersantai ini. Aku menggenggam tangan suamiku, di dalam hatiku meluap rasa haru yang mendalam. Memiliki seorang suami yang pengertian dan bersedia pasang badan untuk melindungiku dari badai keluarga, aku merasa bahwa semua pengorbananku benar-benar sepadan. Setelah makan malam yang penuh badai itu, keluarga suamiku diam selama sekitar 2 minggu. Aku pikir mereka sudah menyerah untuk memeras uang dari kami. Namun kenyataannya, mereka sedang terperosok ke dalam lubang yang jauh lebih dalam. Semua ini bermula dari selembar undangan seminar apresiasi lanjut usia yang dibagikan oleh ibu-ibu PKK kelurahan kepada ibu mertuaku. Dia bersama adik bungsunya, Tika, dengan antusias berdandan rapi untuk hadir, berharap mendapatkan teko listrik atau sebotol minyak goreng gratis untuk dibawa pulang. Sore harinya, mereka pulang ke rumah dalam keadaan sangat gembira. Ibu mertua langsung menelepon Kevin, menuntut agar kami berdua harus datang ke rumah mereka untuk membicarakan masalah krusial yang berkaitan dengan masa depan kemakmuran seluruh keluarga. Karena segan, kami pun membeli sedikit buah-buahan dan mampir. Baru saja melangkah ke ruang tamu, aku sudah melihat di atas meja berserakan katalog-katalog cetak berwarna mengkilap, gambar-gambar resor tepi pantai dan villa mewah langsung tertangkap oleh mataku. Ibu mertuaku duduk di sofa, dengan wajah penuh kebanggaan, mulai berpresentasi layaknya pakar keuangan. Ibu baru saja bertemu dengan orang penting, Ibu Yanti, direktur penjualan dari sebuah perusahaan properti liburan internasional. Dia pakai mobil mewah, barang-barang bermerek, bicaranya sangat berkelas. Dia memperkenalkan sebuah peluang investasi sekali seumur hidup yang hanya dikhususkan untuk klien VIP. Tika dengan cepat menimpali. "Benar, Mas, Mbak. Itu adalah kontrak kepemilikan liburan VIP. Nilai kontraknya 1,5 miliar rupiah. Dengan menjadi anggota, setiap tahun keluarga kita akan diberikan jatah liburan gratis selama 30 hari di resor bintang 5 manapun di seluruh Indonesia yang ada di bawah jaringan mereka. Tapi yang paling hebat bukan jalan-jalannya." Ibu Yanti memberikan jaminan hitam di atas putih. Kalau kita tidak ingin liburan, perusahaan akan menyewa kembali jatah 30 hari itu dengan harga yang sangat tinggi. Hitung-hitung, setiap bulan keluarga kita bisa dapat untung ratusan juta rupiah dari bunga sewa, duduk diam saja dapat uang, gak usah kerja capek-capek lagi. Mendengar hal ini, aku langsung paham masalahnya. Dengan pengalamanku jatuh bangun di dunia bisnis, aku terlalu hafal dengan trik penjualan kepemilikan liburan, timeshare, berkedok skema Ponzi seperti ini. Para penipu itu menargetkan keserakahan dan ketidaktahuan orang-orang yang tidak memiliki literasi keuangan, melukiskan ilusi keuntungan raksasa untuk merampas uang dalam jumlah besar lalu menghilang. Kevin mengambil buku katalog itu, melihatnya sekilas, lalu melemparkannya kembali ke meja. "Ibu dan Tika jangan mimpi di siang bolong," bentak Kevin. "Mana ada cerita investasi 1,5 miliar, lalu setiap bulan dapat ratusan juta semudah itu. Kalau ada barang sebagus itu, orang-orang pasti sudah panggil saudara dan keluarga mereka sendiri untuk ikut, mana mungkin sampai gilirannya ibu. Ini pasti komplotan penipu atau perusahaan fiktif. Ibu sama sekali tidak boleh ikut campur, nanti malah habis hartanya." Mbak Laras yang sedari tadi memotong buah, mendengar perkataan Kevin langsung mencibir. "Kamu ini selalu saja pesimis. Mereka itu perusahaan besar, seminarnya diadakan di hotel bintang 5 yang mewah, direkturnya turun tangan langsung untuk tanda tangan. Ibu dan Tika sudah lihat dengan mata kepala sendiri dan dengar langsung. Kamu dan Tari punya uang banyak dan bisnis besar makanya kalian meremehkan keuntungan ini. Keluarga kita kan lagi susah, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib." Aku berusaha tetap tenang, menjelaskan risiko-risikonya kepada keluarga dengan perlahan. "Ibu, skema seperti ini sudah banyak diberitakan dan diperingatkan di televisi dan berita. Mereka mengambil uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama. Untuk beberapa bulan pertama mereka bayar, lalu setelah itu menyatakan bangkrut dan uang kita lenyap. Uang kita diserahkan ke tangan mereka berarti kita yang rugi.
Kontrak yang mereka buat pasti penuh klausul yang merugikan pelanggan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan celaka sendiri. Namun, semua peringatan tulus dari kami berdua sama sekali tidak dihiraukan. Karena dibutakan oleh keserakahan dan ilusi duduk santai mendapat uang banyak, ibu mertuaku bersikeras mempercayai direktur gadungan bernama Yanti itu. Dia memarahi kami sebagai orang pelit yang tidak ingin melihat keluarga ini bangkit, makanya kami berusaha menghalangi. Dia menyatakan dengan tegas bahwa keluarga ini akan mencari cara sendiri untuk mengumpulkan uang 1,5 miliar rupiah untuk berinvestasi, tanpa perlu meminta sepeser pun dari kami berdua. Kami pun pamit pulang dengan hati yang berat. Aku tidak menyangka bahwa kebutaan itu akan menjadi awal dari konspirasi kejam yang mengincar rumah tempatku tinggal ini. Sudah seminggu ini, aku selalu merasakan firasat buruk. Insting sebagai seorang wanita pebisnis memberitahuku bahwa keluarga suamiku sedang merencanakan sesuatu yang sangat mencurigakan. Sejak pertengkaran tentang investasi 1,5 miliar itu, sikap mereka berubah 180 derajat. Mereka tidak lagi menelpon untuk memarahi atau meminta uang. Sebaliknya, Ibu mertua dan Mbak Laras tiba-tiba menjadi sangat rajin berkunjung ke rumahku. Suatu sore di pertengahan minggu, aku pulang lebih awal karena merasa kurang sehat. Begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat Mbak Laras sedang mengelap meja TV. Sementara ibu mertuaku sedang berkeliaran di lantai 2, tepat di sebelah kamar tidur kami. Melihatku pulang, mereka berdua terlihat jelas sangat terkejut, namun dengan cepat menutupi kepanikan itu dengan senyum kaku. Ibu mertuaku dengan ramah berkata bahwa dia datang untuk membantu membersihkan rumah karena akhir-akhir ini melihatku terlalu sibuk. Alasan ini benar-benar tidak masuk akal. Karena selama 6 tahun terakhir, belum pernah sekalipun dia berinisiatif memegang sapu untuk menyapu rumah kami. Aku memperhatikan mata Mbak Laras yang terus-menerus melirik ke arah pintu kamar tidur yang sedikit terbuka. Dia berpura-pura menanyakan pekerjaanku, lalu sengaja menyelidiki jadwal-jadwalku minggu depan. Tari, minggu depan ada jadwal tugas luar kota nggak? Belakangan ini sepertinya kamu jarang pergi ya. Aku menjawab singkat bahwa akhir-akhir ini perusahaan sedang stabil, jadi aku lebih banyak memimpin dari kantor pusat. Mendengar itu, wajahnya langsung terlihat masam. Antusiasme mereka yang berlebihan membuatku sangat waspada. Beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Mbak Laras saat dia berdiri di halaman rumahku. Suaranya berbisik tetapi sangat jelas. Orang pinjolnya sudah mendesak, "Bu, kalau kita tidak cepat bayar, Ibu Yanti akan kasih jatah VIP itu ke orang lain. Ibu harus cari cara buat ngecek di mana berangkasnya disimpan." Sepertinya Tari menyembunyikannya dengan sangat rapat. Tempo hari aku naik ke kamarnya, tapi pintunya dikunci dari dalam, nggak bisa masuk. Kata-kata yang masuk ke telingaku membuatku membeku. Berangkas, pinjol, pinjaman online, rentenir. Mereka mengincar berangkas di kamar tidurku, di dalamnya tidak ada uang tunai. Barang yang paling berharga di sana adalah sertifikat hak milik, SHM, rumah di jalan protokol ini, rumah yang bersertifikat atas namaku sendiri, harta yang kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Apakah mereka berencana mencuri SHM-ku untuk digadaikan ke rentenir demi meminjam 1,5 miliar rupiah dan diserahkan ke jaringan penipu itu? Aku menceritakan hal ini kepada Kevin pada malam harinya. Awalnya Kevin tidak percaya. Dia menggelengkan kepala dan bersikeras bahwa meskipun ibu dan saudaranya malas dan serakah, mereka tidak akan bertindak sejauh itu melakukan kejahatan kriminal seperti mencuri harta dari anak mereka sendiri. Dia mengatakan mungkin karena akhir-akhir ini aku terlalu stres bekerja sehingga menjadi paranoid. Keluarga dia tidak mungkin setega dan sejahat itu. Namun, kebenaran ternyata lebih kejam dari apa yang bisa dibayangkan Kevin. Meskipun dia selalu membelaku, di lubuk hatinya, Kevin masih percaya pada ikatan darah keluarga. Dia tidak tahu bahwa keserakahan, jika sudah berkobar, bisa membakar habis semua moral di dunia ini. Keluarganya sedang tenggelam dalam ilusi menjadi bos besar yang duduk diam menikmati keuntungan, dan untuk mencapai hal itu, mereka rela menginjak-injak kebahagiaan dan keamanan keluarga kecil ini. Aku tidak berdebat lebih jauh dengan Kevin. Aku hanya diam-diam mengganti kode sandi berangkasku menjadi kombinasi angka yang lebih rumit, sekaligus selalu mengunci rapat pintu kamar tidur setiap kali keluar rumah. Namun aku tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika pencuri sudah berada di dalam rumah sendiri, pencegahan hanyalah tindakan sementara. Hari Selasa minggu depannya, Kevin ada rapat penting dengan mitra luar negeri. Pagi itu, dia buru-buru berangkat dari rumah lebih awal, dan lupa membawa map dokumen proyek yang tertinggal di meja kerja di kamar tidur. Sekitar jam 10 pagi, dia harus naik taksi kembali ke rumah untuk mengambilnya. Saat itu aku sedang rapat di kantor, sama sekali tidak tahu bahwa badai sedang menerjang rumah tangga kami. Kevin menceritakan kepadaku bahwa ketika dia membuka gerbang dan masuk, dia melihat motor ibu dan adiknya, Tika, diparkir di sudut halaman. Berpikir ibunya datang untuk bersih-bersih seperti biasa,
dia berniat memanggil untuk menyapa, namun tiba-tiba dia terhenti. Rumah itu sangat sunyi, tidak ada suara sapu atau suara gemericik air, yang ada hanyalah suara ketukan pelan dan bisikan dari lantai 2. Kevin melangkah menaiki tangga dengan sangat pelan, tanpa mengeluarkan suara. Pintu kamar tidur kami ternyata sudah dicongkel kuncinya dan sedikit terbuka. Melalui celah pintu, pemandangan yang tersaji di depan matanya membuat darah di tubuhnya serasa membeku. Ibu kandungnya dan adik perempuannya sedang berjongkok di depan brankas yang tertanam di dinding. Ibunya memegang sebuah buku catatan tua, membacakan angka-angka, sementara Tika sibuk memutar tombol kode sandi. "Ibu sudah ketemu buku catatan password Mbak Tari di laci belum?" tanya Tika dengan tidak sabar, tangannya terus memutar brankas. "Belum, anak sialan ini pasti sudah ganti kodenya. Kemarin ibu masukkan tanggal lahirnya tapi tidak bisa," gerutu ibu mertuaku dengan nada kesal. Kevin berdiri membeku seperti patung. Tangannya gemetar saat merogoh ponsel di saku celananya dan menyalakan mode perekam suara. Dari balik pintu, suara orang-orang yang memiliki pertalian darah dengannya terdengar sangat jelas, menusuk dan menghancurkan hatinya. "Ibu harus dapatkan sertifikat rumah ini bagaimanapun caranya. Mbak Laras sudah menghubungi rentenir pinjaman cepat, asal ada sertifikat rumah sebagai jaminan, mereka akan langsung mencairkan 1,5 miliar dalam sekejap. Serahkan uangnya ke Ibu Yanti untuk kontrak liburan. Bulan depan kita terima bunga dan keluarga kita bakal kaya raya," ucap ibunya dengan nada penuh ambisi yang menggebu-gebu. "Terus kalau Mas Kevin dan Mbak Tari tahu sertifikatnya hilang gimana, Bu?" tanya Tika ragu-ragu. "Tahu juga mau apa? Sertifikatnya sudah digadai, nasi sudah menjadi bubur. Tunggu bulan depan keluarga kita terima untung ratusan juta, Ibu akan suruh Kevin ceraikan saja si Tari itu. Mentang-mentang punya sedikit uang dia jadi sombong. Sudah lama Ibu muak melihat dia merendahkan keluarga ini. Kevin sekarang sudah tidak perlu sembunyi di balik rok istrinya. Keluarga kita punya uang. Ibu akan nikahkan dia dengan gadis yang lebih muda, cantik, dan penurut 1000 kali lipat dari dia," ucap ibunya dengan dingin dan tegas. Di luar pintu, Kevin menggigit bibirnya erat-erat sampai berdarah agar tidak mengeluarkan suara isakan. Dia adalah pria yang memiliki harga diri dan cinta yang sangat dalam kepada istrinya. Dia tidak pernah menyangka ibu kandungnya sendiri akan meremehkan. Suara ketukan dari brankas terus terdengar, diselingi oleh tawa puas ibu dan adiknya. Kevin tidak masuk dan melabrak mereka saat itu juga. Dia mundur diam-diam, turun ke lantai bawah, mengambil map dokumennya, lalu pergi tanpa suara seolah-olah tidak pernah ada di sana. Dia butuh ruang untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan ini. Malam harinya, aku pulang larut setelah lembur. Begitu membuka pintu ruang tamu, aku mencium bau alkohol yang menyengat. Kevin terduduk lesu di sofa, kegelapan menyelimuti ruangan karena dia tidak menyalakan lampu. Botol minuman keras impor yang kubeli untuk hadiah lebaran kini tergeletak kosong di lantai. Aku panik, menyalakan lampu, dan berlari menghampirinya. "Kevin, kamu kenapa? Kok minum banyak begini?" tanyaku sambil mengusap punggungnya dengan penuh kekhawatiran. Kevin perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak, wajahnya yang biasanya lembut dan tegas kini dibanjiri air mata. "Sejak kami berpacaran hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya aku melihat suamiku menangis hancur seperti anak kecil." Kevin memelukku erat-erat, membenamkan wajahnya di bahuku, dan terisak. "Maafkan aku, Tari, aku benar-benar minta maaf. Aku suami yang sangat buruk sampai membiarkan keluargaku menindas istriku sejauh ini," suaranya parau dan serak karena tangisan. Aku mengelus rambutnya, dengan lembut menanyakan alasannya. Kevin melepaskan pelukannya. Dengan tangan gemetar dia mengambil ponselnya dan memutar kembali rekaman suara tadi pagi agar aku bisa mendengarnya. Setiap kata berbisa dari ibu mertuaku, rencana pencurian SHM, dan konspirasi untuk memaksanya bercerai terdengar begitu nyata, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Setelah mendengar itu, hidungku terasa perih. Rasa marah memuncak, namun lebih besar dari kemarahan itu adalah rasa kasihan yang tak terhingga kepada suamiku. Kevin berdiri di antara bakti kepada wanita yang mengandung dan melahirkannya, dengan kesetiaan kepada istri yang telah menemaninya dalam suka dan duka. Pengkhianatan dari ibu kandungnya sendiri, telah memberikan pukulan mematikan pada kepercayaannya. Dia sebelumnya berharap keluarganya hanya serakah sesaat, tidak menyangka mereka bisa sekejam ini. Dia bercerita dengan desahan napas berat bahwa, "Bertahun-tahun aku sudah berusaha bekerja dan membantu keluarga. Berharap Mas Cokro mau berusaha bekerja dengan benar, berharap Bapak dan Ibu bisa menikmati masa tua. Tapi hasil yang kuterima hanyalah kecemburuan dan pemerasan. Mas Cokro pasti tahu Ibu dan Tika berkomplot datang membongkar brankas rumah adiknya, tapi di rumah dia hanya duduk manis minum teh dan nonton TV tanpa melarang sama sekali." Ketidakpedulian dan kekejaman seluruh keluarganya telah menghancurkan batas kesabaran terakhir Kevin. Dia mengusap air matanya,
Tatapannya perlahan menjadi tegas dan memancarkan tekad yang kuat. Tari, aku memilihmu. Aku sudah berjanji saat kita menikah bahwa aku akan melindungimu seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun merampas hasil keringat dan darahmu. Sekalipun itu ibu kandungku sendiri. Hartamu, rumahmu, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Aku menggenggam erat tangan suamiku yang kasar. Di saat paling putus asa, perlindungan tegas dari suamiku adalah sandaran terbesar dalam hidupku. Aku mengerti penderitaanmu, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil rumah ini. Kita juga tidak bisa ribut-ribut sekarang karena nanti keluarga akan berantakan dan orang luar akan menertawakan kita. Kalau sekarang kita buka-bukaan, mereka pasti akan menyangkal mati-matian, bilang kalau mereka cuma penasaran mau lihat saja, lalu nanti akan mencari kelicikan lain untuk mencurinya. Kita harus mencabut rumput sampai ke akarnya. Kalau mereka sudah bertekad mau pinjam ke rentenir dan membuang uang ke penipu itu, kita akan beri mereka pelajaran agar mereka kapok. Kevin mengangguk setuju. Kami berdua duduk bersama di tengah malam yang sunyi untuk merancang rencana yang mendetail. Kami memutuskan untuk membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri agar keluarga suamiku merasakan kepahitan kenyataan yang paling kelam. Mereka ingin menjadi bos besar menggunakan uang pinjaman haram. Kami akan membukakan jalan bagi mereka. Sebuah pertaruhan besar dimulai, dan aku tahu bahwa setelah kejadian ini, tatanan keluarga ini harus dibangun ulang dari awal. Keesokan paginya aku mengambil cuti sehari untuk mengurus semuanya. Hal pertama yang kulakukan adalah membawa SHM yang asli ke bank pusat. Aku menghubungi pihak bank untuk menyewa safe deposit box brankas titipan, dengan keamanan terbaik, lalu menyimpan aset terbesarku itu di sana, menyerahkan kuncinya untuk disegel oleh pihak bank dengan rahasia. Sebelum pergi ke bank, aku sempat mampir ke sebuah tempat fotokopi langganan yang andal, dan meminta mereka mencetak warna bolak-balik, sebuah salinan SHM yang persis seperti aslinya. Tempat ini bekerja sangat profesional, kualitas kertas dan tinta cetaknya sangat mirip dengan aslinya sehingga jika hanya dilihat dengan mata telanjang dan disentuh sekilas, akan sangat sulit dibedakan. Tentu saja, bagi rentenir kawakan, mereka bisa melihat perbedaan tekstur kertasnya. Tapi tujuanku hanyalah untuk mengelabui keluarga suamiku. Mereka benar-benar buta soal dokumen legal semacam ini. Sesampainya di rumah, kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menikmati waktu bersantai ini. Aku meletakkan salinan fotokopi itu di posisi semula di dalam brankas dinding. Untuk membuat sandiwara ini lebih meyakinkan, aku mengumpulkan beberapa perhiasan imitasi murah yang kubeli di pasar dan beberapa buku tabungan yang sudah lama ditutup, kumasukkan ke dalam brankas, agar terlihat penuh dengan harta benda. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Aku mengganti kode keamanan brankas. Alih-alih kombinasi karakter rumit yang baru kupasang tempo hari, aku menggantinya dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir ibu mertuaku. Pencuri biasanya memiliki mentalitas mencoba angka-angka yang paling familiar, dan aku yakin ibu mertuaku akan mencoba tanggal lahirnya sendiri setelah gagal dengan tanggal lahirku dan Kevin. Untuk memastikan kami mengumpulkan cukup bukti hukum nantinya, Kevin diam-diam memanggil teknisi kenalannya untuk memasang sebuah kamera CCTV tersembunyi berukuran super kecil. Kamera itu disamarkan dengan sangat cermat di dalam bohlam lampu rusak di sudut langit-langit lorong lantai 2, sudut pandangnya menyorot lurus ke arah pintu kamar tidur kami. Kevin bilang kepadaku bahwa dia ingin secara pribadi menyimpan semua rekaman visual dari kejahatan ini agar kelak keluarganya tidak punya celah untuk menyangkal atau menyalahkan orang lain. Pada Minggu malam, ketika seluruh keluarga suami kembali datang menumpang makan malam seperti biasa, aku memilih waktu yang tepat saat semua orang sedang asyik makan untuk mengumumkan rencanaku. Awal minggu depan aku harus terbang ke Surabaya untuk mengawasi pelaksanaan proyek hotel besar. Mungkin aku harus pergi selama sebulan penuh sampai desain dan serah terimanya selesai. Di rumah cuma ada Mas Kevin yang sibuk kerja dari pagi sampai malam. Kalau ibu sempat, tolong bantu tengok-tengok dan bersihkan rumah serta masakin buat Mas Kevin ya Bu. Tak usah ditanya. Mata ibu mertuaku langsung berbinar-binar seperti menemukan emas. Dia buru-buru menunduk untuk menyembunyikan senyum puasnya, lalu mengambilkan sepotong daging besar untukku, suaranya tiba-tiba menjadi sangat ceria. Sip, urusan rumah biar ibu yang urus semuanya. Kamu perempuan kerja jauh pasti capek, tenang saja. Kevin di rumah akan ibu urus dengan baik, nggak akan turun berat badannya sekilo pun. Mbak Laras juga ikut menimpali sambil menuangkan air minum untukku, matanya terus-menerus melirik ke arah tangga lantai 2. Tari memang hebat, dinas keluar kota terus, pasti perusahaannya lagi dapat proyek besar nih. Nanti pintu kamar tidurnya biarkan terbuka sedikit ya biar sirkulasi udaranya bagus. Nanti Mbak kesana bantu bersihkan, kalau ditutup rapat sebulan penuh nanti malah lembab dan berjamur.
Aku tersenyum dan mengangguk sambil berterima kasih berkali-kali, sementara di dalam hatiku aku mencemooh sandiwara murahan mereka. Mereka pikir aku ini domba lugu yang dengan sukarela menyerahkan diri, padahal mereka tidak tahu bahwa merekalah yang sedang mengalungkan tali jerat ke leher mereka sendiri. Kevin yang duduk di sebelahku hanya diam makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya kini dipenuhi dengan tekad yang sekeras baja, memutuskan hubungan beracun ini demi melindungi keluarga kecilnya. Minggu malam, aku membawa koperku naik taksi menuju bandara, menoleh ke belakang menatap rumahku. Aku tahu pasti bahwa ketika aku kembali, semuanya akan berubah total. Badai besar benar-benar telah datang. Kejadian-kejadian yang berlangsung setelah aku naik pesawat ke Surabaya, semuanya diceritakan dengan sangat runtut oleh Kevin, dikombinasikan dengan rekaman jelas dari kamera tersembunyi dan dokumen investigasi kepolisian nantinya. Semuanya berjalan tepat sesuai dengan skenario yang telah kami rancang dengan matang. Benar saja sesuai dugaan, keesokan paginya begitu Kevin berangkat dengan motornya ke kantor, ibu mertua dan Tika langsung meluncur ke rumah kami. Kamera merekam dengan jelas adegan kedua ibu dan anak itu dengan mengendap-endap membuka pintu kamar tidur dan masuk dengan wajah berseri-seri. Mereka sangat yakin bahwa aku sudah pergi jauh dan Kevin baru akan pulang malam hari, sehingga mereka bertindak dengan sangat santai. Tika langsung menuju brankas dinding, mulai memutar tombol kombinasi sementara ibu mertuaku komat-kamit menyebutkan tanggal-tanggal penting keluarga. Setelah beberapa kali mencoba tanggal lahir Kevin dan tanggal pernikahan kami namun gagal, Tika memukul pintu brankas dengan kesal. Ibu mertuaku terdiam merenung sejenak, lalu menyuruh Tika memasukkan tanggal lahirnya. Suara bip panjang terdengar, pintu brankas terbuka lebar, memperlihatkan mata kedua pencuri tamak itu yang terbelalak kegirangan. Ibu mertuaku dengan gemetar memasukkan tangannya ke laci paling dalam, mengeluarkan amplop plastik bening yang berisi salinan fotokopi SHM berwarna tersebut. Dia memeluknya erat-erat di dadanya, tertawa terbahak-bahak penuh kepuasan. Dia berbalik menepuk bahu Tika dengan keras dan berseru, mulai sekarang keluarga kita akan membuka lembaran baru, nggak perlu lagi lihat muka menantu kurang ajar itu untuk bertahan hidup. Setelah mendapatkan SHM, mereka dengan cepat meraup sisa perhiasan imitasi murah, lalu segera membawanya ke bank terdekat berniat untuk menggadaikannya. Tetapi mereka terlalu naif dan bodoh. Staf kredit bank setelah memeriksa informasinya langsung meminta agar pemilik asli, yaitu aku, harus hadir membawa KTP untuk menandatangani surat kuasa yang sah baru dokumen bisa diproses. Mendengar hal itu, ibu mertuaku pun pulang dengan wajah lesu. Karena meminjam dari bank dengan cara yang sah gagal, mereka beralih mencari bantuan Ibu Yanti. Direktur gadungan ini mendengar keluarga suamiku memiliki SHM rumah ruko di Jakarta langsung kegirangan. Yanti segera menghubungkan ibu mertuaku dengan jaringan rentenir, pinjol ilegal, profesional, yang dipimpin oleh seorang preman bos besar bernama Bang Harun. Para rentenir ini meminta seluruh keluarga suamiku berkumpul di sebuah kedai kopi sepi di pinggiran kota untuk verifikasi dokumen. Di sana, anak buah Harun memegang fotokopi SHM-ku dan memeriksanya. Tentu saja, kelompok preman ini jauh lebih pintar. Mereka langsung menyadari bahwa ini adalah dokumen palsu karena tekstur kertas dan warna tintanya tidak sesuai standar negara. Tetapi Yanti sudah memberitahu mereka sebelumnya bahwa keluarga ini menggunakan fotokopi secara diam-diam untuk digadaikan. Dan yang paling penting, untuk menjamin pinjaman ini, bapak mertuaku telah membawa dan menyerahkan SHM asli dari rumah warisan leluhur mereka di Jawa Tengah sebagai jaminan tambahan. Kelompok rentenir ini memperkirakan nilai rumah di kampung itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi pokok pinjaman. Ditambah lagi dengan surat utang yang memiliki tanda tangan dan cap jempol dari 6 anggota keluarga, mengonfirmasi utang tersebut, mereka pun langsung menyetujui pencairannya. Uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah diikat menjadi tumpukan-tumpukan tebal dan dijejalkan ke dalam sebuah tas travel berukuran besar, lalu diserahkan langsung ke tangan ibu mertuaku. Memegang uang raksasa itu, seluruh keluarga suamiku dibutakan oleh kebahagiaan. Mereka sepenuhnya mengabaikan penjelasan tentang suku bunga mencekik leher sebesar 20% per bulan yang dihitung harian. Di kepala mereka saat itu, hanya dipenuhi dengan bayangan ratusan juta rupiah yang akan mereka terima setiap bulannya dari kontrak kepemilikan liburan yang dijanjikan Yanti. Sebuah kontrak pinjaman yang mematikan telah resmi ditandatangani, mendorong seluruh keluarga mereka ke jurang kehancuran yang tak ada jalan kembalinya. Begitu mendapatkan tas berat berisi uang 1,5 miliar rupiah itu, keluarga suamiku tidak menyimpannya di rumah, melainkan meminta Yanti untuk langsung membawa mereka ke restoran mewah untuk melakukan pembayaran. Mereka takut jika dibiarkan terlalu lama kesempatan akan hilang, jadi mereka harus segera mengamankan kuota pelanggan VIP sebelum direbut orang lain. Yanti menerima tas tersebut, menghitung uangnya dengan cermat menggunakan mesin penghitung, lalu dengan senyum manis mengeluarkan sebuah kontrak kepemilikan liburan.
Kontrak itu dicetak dengan tinta emas, dibubuhi stempel merah menyala dari perusahaan berlabel nama asing, tanpa seorang pun di keluarga suamiku yang repot-repot membaca klausul hukum yang menjebak di dalamnya. Ibu mertuaku dengan tangan gemetar menandatanganinya dengan cepat, resmi bergabung dengan kaum elit gadungan yang diciptakan Yanti. Untuk merayakan peristiwa besar ini dan untuk mengunci kepercayaan mangsanya agar mudah kabur, Yanti mengumumkan akan membiayai penuh seluruh keluarga suamiku untuk liburan bintang 5 di Pulau Dewata, Bali, selama 4 hari 3 malam. Dia berjanji akan memberikan tiket pesawat kelas bisnis, penjemputan dengan limosin di bandara, dan menempatkan mereka di villa menghadap laut paling mewah milik grup perusahaannya. Seluruh keluarga beranggotakan 6 orang itu melompat kegirangan merayakannya tepat di meja makan. Mereka langsung pergi ke pusat perbelanjaan besar, menghabiskan sisa uang tabungan terakhir mereka untuk membeli baju-baju mentereng, gaun-gaun Hang Hihu palsu, topi pantai lebar, dan kacamata hitam pekat untuk persiapan perjalanan yang akan mengubah nasib mereka. Malam sebelum penerbangan, Kevin kembali ke rumah orang tuanya untuk makan malam atas undangan ramah dari Mbak Laras. Mereka sama sekali tidak menyinggung soal mencongkel brankas atau meminjam ke rentenir, hanya bertingkah sangat dermawan yang aneh. Mbak Laras mengambilkan potongan ayam besar untuk Kevin, tersenyum simpul sambil mengabarkan, besok seluruh keluarga akan liburan ke Bali beberapa hari untuk merilekskan otot-otot. Dia juga berpura-pura menyayangkan karena Kevin sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa ikut, kalau tidak dia bisa melihat betapa berkelasnya keluarga mereka sekarang. Kevin hanya tersenyum tipis, beralasan lelah, lalu makan dengan cepat dan pamit pulang untuk istirahat. Keesokan paginya, ke-6 anggota keluarga itu menarik koper-koper besar ke Bandara Soekarno-Hatta. Mereka check-in di terminal domestik dengan gaya bak miliarder baru. Mbak Laras dan Tika terus-menerus mengambil foto selfie dan mempostingnya di media sosial dengan status pamer yang kosong seperti melangkah ke dunia elit, menikmati kehidupan berlian. Bapak dan ibu mertuaku membusungkan dada berjalan-jalan di ruang tunggu, berbicara lantang tentang proyek miliaran rupiah yang membuat banyak penumpang di sekitar mengernyitkan dahi karena terganggu. Saat pesawat bersiap lepas landas, ibu mertuaku tak lupa mengirimkan pesan panjang melalui WhatsApp kepada Kevin. Kata-kata dalam pesan itu sangat sombong dan berbisa. Dia menulis bahwa menantu perempuan di rumah tidak perlu lagi sok kaya dan sok mencari banyak uang. Keluarga mereka sekarang sudah berinvestasi besar dan akan segera kaya raya, uangnya tidak akan habis untuk 3 generasi. Dia berjanji akan membelikan Kevin rumah tingkat dan mobil mewah agar anak laki-lakinya tidak perlu merasa rendah diri di depan keluarga istrinya. Tari itu meremehkan keluarga kita, mentang-mentang punya uang jadi kurang ajar. Kamu usir saja dia dari rumah. Ibu punya uang, ibu akan carikan kamu istri lain yang usianya baru 18 atau 20 tahun, cantik dan penurut 100 kali lipat dari dia. Kevin yang sedang duduk di ruang kerjanya di kantor membaca setiap baris pesan dari ibu kandungnya itu tanpa merasa marah sama sekali, yang ada hanya rasa kasihan yang tak terhingga. Kebutaan dan keserakahan tak berujung telah mengubah ibunya menjadi orang asing, rela menginjak-injak kebahagiaan anak kandungnya hanya demi janji-janji kosong. Dia dengan tenang mengambil tangkapan layar dari seluruh pesan itu, menyimpannya di ruang penyimpanan data yang aman, lalu membalas dengan kalimat singkat, "Selamat liburan untuk ibu dan keluarga, jaga diri baik-baik." Dia meletakkan ponselnya, menyalakan komputer, dan mulai menyiapkan berkas-berkas untuk menutup jaring perangkap terakhirnya. Saat penerbangan yang membawa 6 anggota keluarga suami itu lepas landas menuju Bali, Kevin di rumah mulai bertindak dengan tegas. Dia mengambil cuti 2 hari berturut-turut, bertekad memanfaatkan waktu emas ini untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan Yanti dan jaringan rentenir itu, untuk melindungi kehormatan dan hartaku secara tuntas. Kevin memulainya dengan mengekstrak semua data dari kamera tersembunyi di lorong lantai 2. Video berkualitas tinggi itu merekam dengan jelas adegan ibu mertua dan Tika membuka brankas serta mengambil amplop berisi salinan SHM. Ditambah lagi dengan rekaman audio percakapan penuh niat jahat mereka sehari sebelumnya. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan ini, keluarga suamiku tidak akan bisa menyangkal telah melanggar privasi dan mencuri properti pribadi menantunya. Namun, tujuan yang lebih besar bagi Kevin adalah menghancurkan jaringan penipu tersebut, agar mereka tidak terus memakan korban dari keluarga lain, sekaligus mencegah para preman itu menggunakan surat utang untuk datang meneror rumah kami. Melalui koneksi dekatnya di dunia IT, Kevin meminta bantuan beberapa temannya yang ahli dalam keamanan siber untuk melacak informasi tentang Yanti. Dari foto-foto pamer yang diunggah Yanti di media sosial, ditambah dengan nomor kontak yang dia berikan kepada ibu mertua, teman-teman Kevin dengan cepat melacak latar belakang asli dari direktur gadungan ini. Ternyata, perusahaan properti liburan itu hanyalah kedok kosong, nomor pokok wajib pajak, NPWP, nya palsu,
dan tidak memiliki kantor cabang yang tetap. Yanti adalah seorang residivis yang pernah dipenjara karena kasus penipuan dengan kedok arisan bodong di provinsi lain, kini pindah ke Jakarta, mengganti namanya, dan berdandan layaknya pengusaha sukses untuk terus menjerat orang-orang tua yang serakah dan minim literasi. Setelah mengantongi informasi lengkap tentang identitas asli Yanti, Kevin kembali melacak jejak kelompok rentenir. Kedai kopi sepi tempat ibu mertuaku menandatangani tanda terima 1,5 miliar rupiah ternyata adalah wilayah operasi rutin kelompok preman tersebut. Kevin dengan berani datang ke sana, berpura-pura sedang butuh uang dan mencari pinjaman modal usaha untuk mengorek informasi. Dengan kecerdasannya dan pembawaannya yang tenang, dia berhasil memahami cara kerja, skala organisasi, dan trik-trik kejam yang digunakan kelompok ini untuk menagih utang. Dia diam-diam menyalakan perekam suara di saku kemejanya, merekam seluruh percakapan dengan perantara rentenir tersebut, mendapatkan bukti kuat bahwa kelompok ini memberikan pinjaman dengan bunga mencekik yang melanggar hukum. Mengumpulkan semua materi dari video, file rekaman suara, foto, pesan WhatsApp, hingga profil si penipu, Kevin dengan teliti menyatukannya menjadi satu berkas laporan polisi yang sangat detail dan kuat. Dia langsung membawa seluruh berkas ini dan menyerahkannya ke kepolisian resor, Polres, setempat. Di sana, setelah menerima laporan dan menelaah bukti kuat yang diberikan Kevin, pihak kepolisian menilai ini sebagai kasus pidana yang sangat serius terkait penipuan terorganisir dan jaringan pinjol ilegal, rentenir berskala besar yang meresahkan masyarakat. Penyidik meminta Kevin untuk merahasiakan pelaporan ini agar target tidak curiga, dan menginstruksikan cara berkoordinasi untuk menangkap basah para preman saat mereka datang ke rumah untuk menagih utang. Kevin mengangguk setuju, merasa beban berat yang menekannya selama ini akhirnya terangkat. Dia meneleponku, suara yang mantap mengabarkan bahwa semuanya sudah diatur sesuai rencana. Kami telah menebarkan jaring raksasa, tinggal menunggu ngengat-ngengat itu terbang menabraknya. Sementara itu di luar sana, ratusan kilometer jauhnya, anggota keluarga suaminya masih tenggelam dalam mabuk kepayang kekuatan uang. Sama sekali tidak menyadari bahwa badai paling brutal dalam hidup mereka sedang bersiap untuk menghantam. Di saat Kevin sedang sibuk bekerja sama dengan penyidik di Jakarta, di Bali, liburan pengubah nasib keluarga suamiku mulai merasakan kepahitan yang sesungguhnya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai pada siang hari yang terik. Keenam orang itu berpakaian mewah, mengenakan kacamata hitam, mendorong troli barang keluar menuju ruang tunggu kedatangan, dengan antusias mencari-cari mobil limosin mewah, dan papan nama VIP dengan nama keluarga mereka seperti yang dijanjikan Yanti. Namun, 10 menit, lalu 20 menit berlalu, lobi bandara mulai sepi dari penumpang, tetapi tidak ada tanda-tanda mobil jemputan yang muncul. Mas Cokro dengan tidak sabar mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yanti. Wanita itu mengangkat panggilan dengan sangat cepat. Suaranya tetap semanis madu. Duh, Mbak minta maaf ya buat keluarga. Mobil limosin dari perusahaan kebetulan bannya pecah di jalan, sopirnya lagi nunggu mobil derek datang. Keluarga langsung panggil 2 taksi saja menuju alamat ini. Tolong bayarin dulu uang taksinya, nanti sore Mbak ganti sepenuhnya. Kalian langsung ke sana check-in, istirahat dan mandi. Nanti menjelang malam Mbak akan datang bawa keluarga besar makan seafood mewah untuk syukuran. Bapak dan ibu mertuaku mendengar hal itu mengangguk memaklumi, mengatakan bahwa kesialan di jalan itu biasa, orang yang punya bisnis besar dan sibuk wajar saja kalau ada sedikit masalah. Mereka dengan sokaya memberhentikan 2 taksi mahal di bandara, membaca alamat yang diberikan Yanti dengan lancar kepada sopir. Di sepanjang jalan, mereka tak henti-hentinya membayangkan sebuah resor megah dengan infinity pool, pantai pribadi berair jernih, dan staf berseragam yang berbaris membungkuk memberi hormat di gerbang. Namun, ketika taksi itu meninggalkan jalan aspal yang lebar, berbelok ke sebuah gang tanah berdebu, dan berhenti di depan deretan rumah kontrakan atap seng yang kumuh, senyum di bibir mereka mulai kaku, Mbak Laras mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil, mengernyit, dan dengan ketus bertanya kepada sopir taksi apakah dia salah jalan. Sopir melihat ke GPS di ponselnya dan menegaskan bahwa lokasinya tepat di penginapan murah ini. Keenam orang itu turun dari mobil dengan susah payah menyeret koper mereka, melihat papan nama berkarat dengan tulisan yang mulai pudar, mereka terpaku seperti kehilangan jiwa. Pemilik penginapan, seorang ibu-ibu memakai daster luntur, mengipas-ngipas dengan kipas anyaman, keluar dan bertanya apakah ini rombongan tamu dari Bu Yanti. Mendapat anggukan kosong dari Mas Cokro, ibu itu melemparkan 2 kunci kamar yang diikat dengan gantungan plastik besar, tangannya menunjuk ke ujung lorong yang gelap. Bu Yanti pesan kalian berenam tidur di 2 kamar ini. Uang kamarnya untuk 3 hari sudah dia transfer lunas. Kalau ada apa-apa, makan minum cari sendiri ya. Penginapan tidak nyediain makanan.
Ibu mertuaku dengan marah mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Yanti dan menuntut penjelasan. Tapi kali ini, nada panggilannya berdering panjang sampai akhirnya terputus sendiri tanpa ada yang mengangkat. Mas Cokro dan Mbak Laras bergantian menelepon sampai jari mereka sakit, namun hanya dibalas oleh nada tuut-tuut yang menandakan keputusasaan. Seluruh keluarga akhirnya dengan lemas menyeret barang bawaan mereka masuk ke dalam kamar penginapan. Kamar itu luasnya tak sampai 15 meter persegi, berbau apek yang menyengat dan bau cairan pembersih toilet yang pesing. Ranjang kayunya reyot, dilapisi spray kuning berbercak, di langit-langit ada beberapa cicak merayap berbunyi cak-cak. Panji yang baru masuk langsung menangis meraung-raung mencela kamar yang bau itu dan minta pulang. Tika dikejutkan oleh seekor tikus kecil yang berlari dari bawah kasur melewati kakinya, membuatnya menjerit histeris dan melompat. Suasana di dalam kamar seketika menjadi sangat menyesakkan dan tegang. Bapak mertuaku duduk lemas di pinggir kasur, menyalakan sebatang rokok, mengisapnya dalam dushanla, wajahnya berkerut karena cemas dan gelisah. Mbak Laras bergumam melontarkan makian, menyalahkan ibu mertuanya kenapa begitu mudah percaya pada orang luar, menyerahkan begitu banyak uang hanya untuk mendapatkan kesengsaraan. Ibu mertuaku masih bersikeras membela diri, mencoba menggapai secercah harapan yang tipis, dan membentak menantunya untuk diam. Dia beralasan bahwa mungkin sistem reservasi di resor mewah sedang error, makanya Yanti harus sementara menempatkan mereka di tempat ini. Nanti sore kalau urusannya sudah selesai, dia pasti akan membawa kartu VIP untuk menjemput keluarga dan menikmati liburan. Namun kekeras kepalaannya itu tidak meredakan situasi, sebaliknya malah membuat seluruh keluarga tenggelam lebih dalam ke dalam keputusasaan dan kepanikan yang luar biasa. Liburan impian bintang 5 itu dengan cepat menampakkan wujud aslinya, sebuah mimpi buruk yang mengerikan di tengah pulau asing. Keesokan paginya, sinar matahari yang terik menyinari langsung melalui jendela tanpa gorden dari kamar penginapan kumuh itu, membangunkan 6 orang yang tertidur gelisah di atas ranjang sempit. Semalaman, suara dengungan nyamuk dan hawa panas dari atap seng, membuat tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata. Ibu mertuaku bangun pertama kali, tangannya langsung meraba-raba mencari ponsel untuk menelepon Yanti. Dia masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa hari ini direktur kaya raya itu akan membawa mobil mewah untuk menjemput seluruh keluarga keluar dari lubang tikus ini. Dia menekan tombol panggil, menempelkan ponsel ke telinganya dengan wajah penuh harap. Namun, suara operator langsung terdengar datar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Pemberitahuan itu memberikan pukulan telak pada harapan terakhir keluarga tersebut. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Ia terus-menerus memutar nomor itu hingga puluhan kali. Hasilnya selalu sama. Ia melepaskan ponselnya hingga jatuh ke lantai dengan perasaan syok. Mbak Laras yang melihat hal itu segera menerjang ke depan, merebut ponsel itu, dan mencoba menelepon menggunakan ponselnya sendiri, namun layar tetap menunjukkan tidak dapat terhubung. Kamar sempit itu tiba-tiba menjadi hening mencekam, hanya terdengar suara napas terengah-engah dari orang-orang yang mulai panik. Siang harinya, rasa lapar mulai menyiksa. Panji menangis merengek-rengek minta makan lobster dan kepiting raksasa seperti yang dijanjikan ibunya saat di rumah. Mbak Laras yang jengkel menampar anaknya dengan keras, berteriak-teriak menyuruhnya tutup mulut. Mas Cokro yang melihat istrinya memukul anak mereka langsung turun tangan melerai. Kedua suami istri itu bertengkar hebat di dalam kamar penginapan. Bapak mertuaku yang tidak tahan dengan kebisingan itu berteriak keras menyuruh semua orang diam. Dia menyuruh Mas Kokro mengambil sedikit sisa uang tunai yang ada di dompetnya untuk membawa semua orang makan siang di warung hidangan laut terdekat, menganggap itu sebagai usaha terakhir menyelamatkan sisa-sisa harga diri dari perjalanan liburan ini. Di warung makan, kebiasaan memboroskan uang kembali muncul. Meskipun hati mereka sedang terbakar cemas karena tidak bisa menghubungi Yanti, mereka tetap nekat memesan hidangan mahal seperti cumi kering, kepiting biru, dan ikan kerapu kukus kecap. Mereka mencoba menipu diri sendiri bahwa Yanti hanya sedang sibuk rapat atau kehabisan baterai ponsel, dan nanti sore dia akan muncul untuk membayar semua biaya seperti yang dijanjikan. Namun, ketika makan malam mewah itu berakhir, selembar tagihan panjang dibawa oleh pelayan. Mas Cokro merogoh habis setiap lembar uang receh terakhir dari sakunya, mengumpulkan uang receh dari Tika dan Mbak Laras, dan hanya pas-pasan untuk membayar tagihan makanan tersebut. Saat kembali ke penginapan, ibu pemilik kos sudah mencegat mereka di pintu. Ia memberitahu bahwa uang yang dibayarkan Yanti hanya cukup untuk 1 hari, dan meminta keluarga suamiku untuk membayar tambahan jika ingin terus menginap. Mendengar hal itu, seluruh anggota keluarga seperti disiram sember air es. Mas Cokro dengan terbata-bata bertanya kepada pemilik penginapan apakah Yanti meninggalkan pesan lain. Ibu pemilik itu tersenyum sinis dan mengatakan bahwa Yanti memesan kamar lewat aplikasi, hanya mentransfer uang 150.000,
lalu menghilang dan tidak bisa ditelepon lagi. Fakta kejam terbentang di depan mata, tidak ada lagi yang bisa membohongi diri sendiri. Yanti telah lenyap membawa uang 1,5 miliar rupiah itu. Mbak Laras tersungkur ke lantai, menangis terseduh-seduh sambil memukuli dadanya, lalu berbalik mengutuk ibu mertuanya. Ini semua salah ibu. Ibu percaya sama orang luar, ngasih semua harta kita. Sekarang uang 1,5 miliar hilang. Kita nggak punya uang buat bayar tiket pulang, dan kita bakal jadi gembel di jalanan. Ibu mertuaku dengan wajah pucat pasi duduk bersimpuh di tanah tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tika gemetar ketakutan, menutupi wajahnya sambil menangis histeris. Bapak mertuaku terus merokok, melontarkan kata-kata makian berbisa yang ditujukan pada Yanti. Harta kekayaan dalam jumlah besar yang dirampok dan mimpi tentang kehidupan bersantai menikmati hasil semuanya telah menguap hanya dalam semalam. Kemiskinan, kelaparan, dan penghinaan kini mengurung 6 orang pemalas itu, mendorong mereka ke dalam situasi tragis yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Terdesak ke jalan buntu, keluarga suamiku tidak rela kehilangan 1,5 miliar rupiah begitu saja. Keesokan paginya, ibu mertuaku mengeluarkan kontrak kepemilikan liburan bersampul emas dari dasar koper, dengan hati-hati meratakannya. Ia meyakinkan seluruh keluarga bahwa kontrak itu dengan jelas menyebutkan nama resor bintang 5 terbesar di pulau ini dan memiliki stempel merah yang sah, tidak mungkin palsu. Ia membujuk Cokro dan Laras untuk membawa kontrak itu langsung ke meja resepsionis resor tersebut dan menuntut hak mereka, memaksa pihak resor untuk memberikan villa VIP kepada mereka, atau jika tidak, mereka akan membuat keributan agar nama resor itu hancur. Keenam orang itu berjalan kaki di bawah teriknya matahari menyengat sejauh lebih dari 3 km karena tidak punya sepeser pun uang untuk naik taksi. Ketika sampai di depan gerbang resor yang megah dan mewah itu, penampilan mereka yang bercucuran keringat dan pakaian yang berantakan benar-benar terlihat asing di tengah lingkungan mewah tersebut. Mereka dengan angkuh mendorong pintu kaca masuk ke lobi besar, mengabaikan tatapan menyelidik dari security dan staf. Mbak Laras berjalan di depan dengan penuh kemarahan, langsung menuju meja resepsionis, dan membanting kontrak itu di atas meja kayu yang mengilap, panggil manajermu keluar. Layanin tamu VIP ini. Saya sudah bayar 1,5 miliar buat beli kontrak liburan dari perusahaan kalian. Kenapa nggak ada mobil jemputan, nggak ada kamar? Teriak Mbak Laras dengan suara melengking, jarinya menunjuk-nunjuk wajah resepsionis yang kebingungan. Resepsionis itu dengan sopan mengambil kontrak tersebut untuk diperiksa. Hanya dalam beberapa detik, wajahnya menunjukkan rasa kasihan, lalu ia mengangkat telepon internal untuk memanggil manajer senior. Beberapa menit kemudian, seorang manajer pria mengenakan setelan jas hitam elegan melangkah keluar, membawa kontrak milik keluarga suamiku. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa resor ini sama sekali tidak memiliki program penjualan kepemilikan liburan, timeshare. Perusahaan yang tertera di kontrak itu adalah perusahaan fiktif, dan stempel merah yang menyala itu sebenarnya hanyalah tiruan yang dicetak dengan printer warna biasa. Ia menegaskan bahwa keluarga suamiku telah menjadi korban penipuan dan menyarankan mereka untuk melapor ke polisi setempat. Kata-kata manajer itu seperti pisau yang menusuk balon harapan terakhir mereka. Namun, alih-alih sadar, ibu mertuaku malah bertindak buta dan nekat. Ia merebahkan dirinya di lantai marmer lobi resor yang dingin itu sambil menangis meraung-raung. Penipu! Kalian bersekongkol dengan si Yanti merampok uang keringat kami. Kembalikan 1,5 miliar kami. Saya tidak akan pergi dari sini. Biar saya mati di sini supaya kalian lihat. Mas Cokro dan Mbak Laras juga ikut-ikutan ibu mereka, berteriak-teriak dan memaki, bahkan menyenggol beberapa vas bunga hias di meja resepsionis hingga jatuh. Keributan di lobi itu membuat para turis lokal dan asing kaget dan menjauh. Situasi di luar kendali memaksa manajer untuk memanggil tim keamanan. 4 atau 5 security bertubuh besar dan kuat langsung maju, dengan tegas menahan dan menyeret ke-6 anggota keluarga suamiku keluar dari pintu kaca mewah itu, mengusir mereka hingga ke trotoar jalan yang berdebu. Belum berhenti di situ, pihak resor juga menelepon polisi karena tindakan mengganggu ketertiban umum. Hanya dalam 15 menit, mobil patroli polisi tiba dengan sirene meraung. Polisi membuat berita acara di tempat dan membawa ke-6 orang itu ke kantor polisi. Di kantor polisi, setelah mendengar cerita mereka ditipu dari awal hingga akhir, petugas polisi merasa kasihan namun sekaligus memberikan teguran keras atas tindakan mereka membuat keributan. Keluarga suamiku dijatuhi denda tindak pidana ringan tipiring, karena mengganggu ketertiban, dan diarahkan untuk membuat laporan penipuan terhadap Yanti untuk diserahkan ke pihak berwajib di tempat tinggal mereka. Mereka keluar dari kantor polisi ketika hari sudah mulai gelap, dengan perut kosong keroncongan, tanpa uang sepeser pun di saku, dan menanggung rasa malu yang tak terlukiskan. Diusir dari penginapan karena tidak bisa membayar, baru saja didenda di kantor polisi,
keluarga suamiku resmi jatuh ke dalam situasi gelandangan beratapkan langit dan beralaskan tanah di tengah pulau asing. Mereka bersama-sama berjalan ke pantai, duduk meringkuk di bawah pohon kelapa, memandangi ombak yang berdebur sambil merasa sangat putus asa. Panji pingsan karena kelaparan. Mbak Laras tidak punya tenaga lagi untuk memarahi anaknya, ia hanya bisa duduk menutupi wajahnya sambil terseduh-seduh. Mas Cokro, dalam keputusasaan yang mendalam, harus membuang harga dirinya dan meminjam ponsel dari seorang pedagang asongan di pantai untuk menelepon Kevin meminta bantuan. Ia menekan nomor adiknya, berharap Kevin akan berbaik hati karena ikatan darah dan mentransfer sedikit uang untuk membeli tiket pesawat pulang. Telepon berdering dan diangkat. Mas Cokro langsung berteriak terburu-buru. "Halo, Kevin. Tolongin Mas. Keluarga kita ditipu Yanti habis-habisan. Sekarang kita terlunta-lunta kelaparan di Bali. Cepat transfer 10 juta buat beli tiket pesawat pulang. Cepat." Namun balasan atas kepanikan Cokro adalah suara dingin dan tegas dari Kevin. "Kalian punya tangan dan kaki, berani berbuat berani bertanggung jawab. Aku sudah melarang dari awal tapi kalian tidak mau dengar, malah sengaja mau mencuri sertifikat rumahku untuk digadaikan. Sekarang akibatnya sudah jelas di depan mata. Jangan pernah telepon aku lagi." Setelah menutup telepon, Kevin langsung memblokir nomor asing tersebut. Di ujung telepon sana, Cokro melepaskan ponsel itu dengan terkejut. Matanya hampa saat memberitahukan seluruh keluarganya tentang penolakan kejam dari adik yang selalu mereka remehkan itu. Tak ada lagi tempat bergantung. Rasa lapar yang melilit perut memaksa orang-orang yang terbiasa malas ini untuk mencari makan sendiri. Keesokan paginya, di bawah terik matahari Bali yang membakar kulit, Mbak Laras, Tika, dan Mas Cokro berjalan menyusuri deretan warung seafood pinggir jalan untuk meminta pekerjaan kasar apa saja. Para pemilik warung yang melihat penampilan berantakan mereka awalnya menggeleng menolak, namun melihat mereka memohon sampai menangis, akhirnya ada yang luluh dan menerima mereka bekerja. Dan begitulah, alih-alih menikmati infinity pool dan prasmanan bintang 5, keluarga suamiku harus memulai hari-hari kerja kasar yang paling melelahkan dalam hidup mereka. Mbak Laras dan Tika, yang sebelumnya hanya suka berdandan dan jalan-jalan, kini harus menggulung celana dan berjongkok di area cuci piring yang berbau amis ikan, udang, dan kepiting. Kedua tangan mereka terendam air cucian dari pagi hingga larut malam, menjadi keriput dan berdarah karena tergores cangkang tiram. Mas Cokro harus memanggul karung sampah yang berat, pergi membuangnya, serta membersihkan toilet yang bau, dan diteriaki oleh pemilik warung setiap kali kerjanya lambat. Ibu dan bapak mertuaku yang sudah lemah tidak bisa melakukan pekerjaan berat, akhirnya menerima tugas memetik sayur dan mengupas bawang di sudut dapur, memakan sisa-sisa makanan dari tamu untuk bertahan hidup. Selama 4 hari berturut-turut mencuci piring dan membuang sampah, mereka akhirnya mengumpulkan cukup upah yang tak seberapa untuk membeli 6 tiket feri dan tiket bus akap kelas ekonomi, non-AC, untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang itu memakan waktu lebih dari 2 hari, penuh penderitaan karena mabuk laut dan kelelahan. Tidak ada satupun yang mengucapkan sepatah kata, yang ada hanyalah helaan napas panjang dan air mata penyesalan yang terlambat mengalir di pipi. Namun, mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk yang sebenarnya harga paling mahal yang harus dibayar atas keserakahan tak berujung mereka masih menunggu di pemberhentian terakhir. Bus antar kota yang reot itu tiba dengan berisik di terminal bus Jakarta sekitar jam 3 sore. Debu jalanan bercampur keringat membentuk noda hitam di wajah-wajah tirus ke-6 anggota keluarga suamiku. Mereka dengan susah payah menyeret koper yang kotor oleh lumpur, turun dari bus dengan tubuh yang hancur setelah perjalanan penuh badai. Ibu mertuaku mengusap keringat di dahi, bergumam menyuruh Cokro memanggil taksi murah untuk pulang ke rumah agar bisa istirahat dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, belum sempat mereka melangkah keluar dari area parkir, sekelompok 6 pria bertato, mengenakan kaos hitam ketat yang menonjolkan otot-otot garang mereka, sudah berdiri menghadang tepat di depan mereka. Pemimpin kelompok itu adalah Bang Harun, preman kelas kakap spesialis rentenir pinjaman online ilegal dan lintah darat, orang yang secara langsung menyerahkan uang 1,5 miliar kepada ibu mertuaku beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum sinis, melempar puntung rokoknya ke tanah lalu menginjaknya. "Halo, keluarga bos besar yang baru pulang liburan," suara Harun menggelegar, senyum di bibirnya mengandung ancaman yang jelas. "Gimana, liburannya menyenangkan? Melihat penampilan kalian yang menyedihkan ini. Pasti sudah diperas habis-habisan sama Yanti, kan?" Mas Cokro pucat pasi dan mundur dengan gemetar. Apa yang kalian mau? Kami baru saja sampai. Kami sangat capek." Harun maju selangkah dan melayangkan tamparan keras ke wajah Cokro. Tamparan itu sangat kuat hingga Cokro sempoyongan dan jatuh menimpa tumpukan koper, sudut mulutnya berdarah. Mbak Laras menjerit ketakutan, memeluk Panji, dan buru-buru mundur ke sudut dinding.
Ibu mertuaku gemetar, merapatkan kedua tangannya di depan dada memohon ampun. Bang Harun, tolong kasihanilah kami. Keluarga saya benar-benar ditipu sampai habis. Habis atau tidak itu urusan keluargamu. Uangku tidak ada ceritanya bisa hilang. Geram Harun sambil mengeluarkan surat utang dari saku kemejanya. Surat itu lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol merah dari keenam orang tersebut. Buka matamu lebar-lebar. Pokok pinjaman 1,5 miliar. Bunga 20% sebulan dihitung harian, ditambah denda pelanggaran kontrak karena sertifikat hak milik yang kalian gadaikan itu barang palsu. Total pokok dan bunga sampai sore ini hampir 2 miliar rupiah. Hampir 2 miliar rupiah. Angka raksasa yang keluar dari mulut Harun seperti vonis hukuman mati yang tergantung di atas kepala keluarga suamiku. Bapak mertuaku mendengar itu kakinya langsung lemas, jatuh berlutut, memegangi dadanya sambil terengah-engah. Tika menutup wajahnya dan menangis keras-keras. Tidak berani menatap wajah-wajah buas di sekelilingnya. Mereka sangat paham kekejaman dunia rentenir. Begitu membubuhkan tanda tangan di atas kertas maut itu, meskipun mereka tertipu hingga bangkrut, utang itu akan terus membengkak setiap hari, setiap jam. Harun membungkuk, mencengkeram kerah baju cokro, menariknya ke atas, dan mengancam dengan jelas setiap kata, "Gua kasih waktu keluargamu tepat 3 hari untuk cari uang. Jual rumah, jual tanah, jual darah, gua nggak peduli. Kalau nggak ada uang 2 miliar buat bayar utang, gua potong tangan kalian satu persatu di keluarga ini. Jangan coba-coba lapor polisi atau kabur. Gua tahu betul latar belakang keluarga kalian." Setelah berkata begitu, Harun melempar cokro ke tanah. Kelompok preman itu naik motor dan pergi, meninggalkan awan debu tebal dan 6 orang yang ketakutan setengah mati di tengah terminal bus yang bising. Fakta kejam telah memberikan pukulan mematikan, menghancurkan sepenuhnya sisa harga diri dan harapan terakhir dari mereka yang pernah bermimpi menjadi bos besar tanpa perlu bekerja. Ditekan sampai ke jalan buntu, tanpa rumah, tanpa uang, dan diancam mutilasi oleh preman penagih utang, keluarga suamiku benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka membuang semua rasa malu dan harga diri, beramai-ramai berlari ke depan rumah 3 lantai milikku, dan Kevin saat langit mulai gelap. Saat itu aku sudah menyelesaikan pekerjaanku di Surabaya dan pulang sejak kemarin. Aku sedang makan malam dengan tenang bersama Kevin di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar keributan di luar gerbang. Kevin berdiri untuk melihat ke layar monitor CCTV bel pintu, lalu mengangguk kecil kepadaku, memberi isyarat bahwa babak terakhir dari sandiwara ini sudah saatnya ditutup. Begitu melihat aku dan Kevin keluar ke halaman, berdiri di balik gerbang besi kokoh yang terkunci rapat, ibu mertuaku langsung menerjang maju, berlutut di atas ubin trotoar yang dingin. Ia menangis tersedu-sedu, kedua tangannya mencengkeram erat jeruji besi gerbang, air mata dan ingus mengotori wajahnya yang kusam. "Kevin, Tari, tolong ibu, tolong keluarga kita, preman-preman itu mau membunuh kita semua. Tari, jual rumah ini buat bayar utang ibu, tolong selamatkan nyawa keluarga suamimu." Teriakan ibu mertuaku menarik perhatian para tetangga. Orang-orang mulai berbondong-bondong keluar ke jalan, berdiri mengelilingi, menunjuk, dan membicarakan penampilan menyedihkan ke-6 anggota keluarga suamiku. Aku berdiri menyilangkan tangan di depan dada, menatap mereka dengan tatapan datar tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Kevin berdiri di sampingku, wajahnya dingin seperti balok es, sangat kontras dengan kepanikan kerabat sedarahnya di luar sana. Melihat aku dan Kevin bergeming, Mbak Laras mulai kembali ke watak aslinya yang kasar. Ia menunjuk tepat ke wajahku, suaranya melengking penuh kebencian. "Kamu ini menantu jahat, keluarga suamimu nyawanya lagi terancam, kamu cuma berdiri melotot saja. Rumah ini memang kamu beli sebelum menikah, tapi sekarang kamu sudah jadi orang keluarga kami. Hartamu harus dipakai buat nyelamatin keluarga. Kamu mau lihat saudara di rumah ini mati semua baru kamu puas?" Hah. Melihat kakak iparnya memaki tanpa alasan, Tika juga ikut-ikutan menangis dan mengamuk, berguling-guling di trotoar meronta-ronta seperti anak nakal. "Mbak Tari kan punya uang, jual rumahnya buat tolong ibu. Kalau nggak mau tolong, berarti mbak yang ngebunuh ibu." Bapak mertuaku berdiri menempel di sudut tembok, menundukkan wajahnya ke tanah, tidak berani menatap siapapun. Rasa malu terpancar jelas dari setiap kerutan di wajahnya. Aku berdeham, lalu menjawab dengan tegas setiap patah kata agar semua tetangga di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. "Rumah ini adalah aset pribadi saya, hasil keringat saya. Keluarga kalian sendiri yang pergi minjam ke rentenir 1,5 miliar buat dibuang ke penipu. Kalian yang harus tanggung jawab sendiri. Kenapa malah maksa saya jual rumah buat bayar utang akibat kebodohan dan keserakahan kalian?" Kata-kataku membuat ibu mertuaku semakin gila. Dia membenturkan kepalanya ke gerbang besi berkali-kali, mengutukku sebagai orang yang tidak punya hati, durhaka, dan menuntut Kevin agar segera menceraikanku serta mengusirku dari rumah. Ia masih berpegang pada pemikiran kekanak-kanakan bahwa jika ia bisa memaksa Kevin,
anak itu akan patuh dan merampas hartaku. Namun ia tidak tahu bahwa yang memegang kendali atas nasib keluarga ini bukanlah aku, melainkan anak laki-laki yang baik hati dan penurut yang selalu diremehkannya itu. Kevin maju ke depan, melindungiku di belakangnya. Ia menatap lurus ke wajah ibu kandungnya dengan tatapan yang sangat tegas. Suasana di depan gerbang mendadak menjadi sangat tegang. Tetangga berdiri berkerumun, mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah 6 orang yang sedang meraung-raung di jalan. Mbak Laras masih berkacak pinggang, berteriak menyuruhku membawa SHM untuk dijual demi diserahkan kepada para preman. Kevin tidak repot-repot membalas perkataan wanita itu. Ia diam-diam mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, mengaktifkan Bluetooth yang terhubung ke sebuah speaker portabel besar yang baru saja ia bawa dari dalam rumah. Volumenya diputar hingga maksimal. Dalam sekejap, suara ibu mertuaku dan Tika terdengar jelas, menghantam gendang telinga semua orang yang hadir di kawasan perumahan yang tenang itu. Ibu sudah ketemu buku catatan password Mbak Tari di laci belum? Belum. Anak sialan ini pasti sudah ganti kodenya. Ibu harus dapatkan sertifikat rumah ini bagaimanapun caranya. Sertifikatnya sudah digadai, nasi sudah menjadi bubur. Tunggu bulan depan keluarga kita terima untung ratusan juta, ibu akan suruh Kevin ceraikan saja si Tari itu. Mentang-mentang punya sedikit uang dia jadi sombong. Sudah lama ibu muak melihat dia merendahkan keluarga ini. Kevin sekarang sudah tidak perlu sembunyi di balik rok istrinya. Keluarga kita punya uang, ibu akan nikahkan dia dengan gadis yang lebih muda, cantik, dan penurut 1000 kali lipat dari dia. Setiap kata-kata kejam, sadis, dan penuh ambisi jahat yang keluar dari speaker itu membuat semua orang yang menyaksikan terpana. Kerumunan tetangga berseru kaget. Ada yang menggelengkan kepala meratapi. Jadi ibu kok jahat sekali sama menantunya? Ada yang langsung menunjuk wajah ibu mertuaku dan memakinya atas keserakahan memeras harta anak untuk mencari musibah sendiri. Ibu mertua yang tadi berbaring mengamuk di tanah tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi, kedua tangannya bergetar lemas jatuh ke tanah. Mbak Laras melongo tak bisa berkata-kata, matanya melirik ke arah lain, menghindari tatapan menyelidik dari orang-orang. Mas Cokro menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajah di kedua lututnya, sangat malu hingga tidak berani bernapas keras. Tika buru-buru menutupi wajahnya dan mundur ke belakang punggung ayahnya. Kebenaran telanjang tentang rencana pencurian harta dan konspirasi kejam untuk menghancurkan pernikahan anak laki-lakinya telah terbongkar ke siang bolong, tak ada lagi jalan untuk menyangkal. Kevin mematikan speaker, melangkah mendekat ke gerbang besi, suaranya lantang, jelas, dan sangat tajam. Bapak, Ibu, dan warga semua sudah dengar dengan jelas kan? Kalian berkomplot mencongkel brankas mencuri harta istriku untuk digadaikan ke rentenir demi memuaskan ilusi menjadi kaya raya. Kalian merencanakan untuk mengusir istriku dari rumah saat merasa akan segera kaya. Sekarang setelah tertipu sampai habis dan diancam preman, kalian malah datang ke sini berteriak memaksa istriku menjual rumah untuk bayar utang kalian. Di dunia ini mana ada aturan kurang ajar seperti itu? Ibu mertuaku dengan terbata-bata mencoba membela diri. Kevin, ibu salah. Ibu terlanjur percaya sama orang luar. Tolong, demi ibu yang melahirkanmu, maafkan ibu. Suruh istrimu jual rumah, nanti ibu dan kakak-kakakmu akan bekerja keras menggantinya. Tolong, jangan biarkan preman-preman itu membunuh ibu. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menikmati waktu bersantai ini. Kevin tersenyum sinis, tatapannya benar-benar sudah membeku. Harta Tari itu hasil dari dia bangun pagi pulang malam, banting tulang berdarah-darah di dunia bisnis baru bisa didapat, tidak ada satupun orang di keluarga ini yang berhak menyentuhnya walau hanya sebuah batu bata. Keluarga kalian berbuat, kalian yang harus menanggung akibatnya. Aku nyatakan dengan tegas di sini, di depan para tetangga, aku menolak membayar utang sepeser pun kepada para preman itu. Kalian serakah dan mencelakai orang lain. Sekarang akibatnya sudah jelas, selesaikan sendiri urusan kalian. Batas kesabaranku sudah melampaui batas yang bisa dibayangkan. Mulai sekarang dan seterusnya, keluarga kita hidup masing-masing. Jangan pernah bermimpi untuk memeras uang atau mengancam apapun lagi dari kami berdua. Keputusan mutlak Kevin bagaikan palu godam yang menghancurkan semua harapan terakhir dari pihak keluarga suami untuk mengeruk harta. Mereka berdiri terpaku di tempat, merasa sangat malu dan terhina di bawah tatapan jijik dari para tetangga. Mereka akhirnya menyadari bahwa sandaran satu-satunya yang selalu mereka eksploitasi selama bertahun-tahun, kini telah resmi mereka hancurkan sendiri akibat keserakahan yang tak berujung. Tepat saat keluarga suamiku sedang menangis putus asa di depan gerbang rumah, dari kedua ujung jalan, suara sirene mobil polisi memecah kesunyian malam. 4 mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang berkedip-kedip mengerem mendadak tepat di depan kerumunan.
Para petugas polisi berseragam dan reserse berpakaian preman dengan cepat turun dari mobil, mengepung seluruh area tersebut. Tetangga sekitar segera mundur memberikan jalan bagi aparat penegak hukum untuk bertugas. Keluarga suamiku yang melihat kedatangan polisi sangat panik, mengira bahwa pihak resor di Bali telah melaporkan mereka lebih jauh atas tuduhan membuat keributan. Namun, target dari pihak kepolisian sama sekali bukan 6 orang yang berantakan ini. Dari sebuah gang gelap yang tak jauh dari rumahku, kelompok preman bertato yang dipimpin oleh Harun yang diam-diam sedang melakukan pengintaian untuk mencari kesempatan menagih utang langsung ditemukan oleh tim reserse. Mengetahui posisi mereka terbongkar, Harun menyuruh anak buahnya berputar balik dan melarikan diri berpencar, namun pengepungan sudah tertutup rapat. Petugas polisi dengan cepat mengeluarkan teknik bela diri, menjatuhkan dan melumpuhkan ke-6 preman kelas kakap tersebut. Suara borgol berbunyi klik-klik mengunci pergelangan tangan mereka dengan cepat. Seorang perwira penyidik melangkah menuju gerbang rumahku. Kevin berinisiatif membuka gerbang dan melangkah keluar menyambutnya. Perwira itu berjabat tangan dengan Kevin, memberikan pengumuman yang jelas di depan semua orang yang hadir. Terima kasih saudara Kevin karena telah memberikan berkas laporan kejahatan yang sangat detail dan akurat. Berkat inisiatif dan kerjasama Anda, kami berhasil melacak dan menangkap basah kelompok rentenir ilegal dan pemerasan yang dipimpin oleh tersangka Harun. Selain itu, informasi dari Satuan Reserse Kriminal di Provinsi Seberang juga melaporkan bahwa tersangka Yanti, otak dari jaringan penipuan kontrak kepemilikan liburan, telah berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri melintasi perbatasan. Mendengar hal ini, Bapak dan Ibu mertuaku beserta Mas Cokro dan Mbak Laras membelalakan mata karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa putra dan adik mereka yang selama ini pendiam dan penurut, ternyata adalah orang di balik semua rencana penjebakan yang spektakuler ini. Kevin secara diam-diam telah mengumpulkan semua bukti, memperhitungkan setiap langkah untuk menangkap kelompok penipu dan rentenir itu sekaligus, melindungi keamanan keluarga kecilnya secara mutlak. Ibu mertuaku mendengar para preman ditangkap langsung bernapas lega, seolah beban utang 2 miliar rupiah di lehernya sudah terangkat. Ia buru-buru berlari mendekat, meraih tangan perwira polisi itu, dan merengek, "Pak Polisi, kalau Yanti sudah ditangkap, uang 1,5 miliar keluarga saya yang dia tipu bisa dikembalikan kan? Tolong Pak, kembalikan uang kami, itu uang darah dan keringat keluarga kami." Perwira itu menatapnya dengan tatapan tegas. Tersangka Yanti sudah menghabiskan semua uang hasil penipuan dari keluarga ibu untuk berjudi di kasino gelap di perbatasan. Aset yang berhasil disita saat ini nilainya 0. Terlebih lagi, kontrak pinjaman 1,5 miliar keluarga ibu sudah digadaikan dengan sertifikat hak milik asli yang sah melalui perusahaan gadai fiktif milik kelompok mereka. Pengadilan akan turun tangan untuk menyita aset jaminan di kampung halaman ibu untuk melunasi utang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keluarga ibu bersiap-siap sajalah menghadapi persidangan. Penjelasan yang sesuai dengan prosedur hukum dari pihak kepolisian ibarat hukuman seumur hidup bagi keluarga suamiku. Mereka baru saja lolos dari bilah pisau preman penagih utang, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih kejam. Utang pokok 1,5 miliar rupiah yang tercatat hitam di atas putih, lengkap dengan tanda tangan penjamin dan SHM asli dari rumah leluhur di kampung sebagai jaminannya, masih sah dan nyata di mata hukum. Tidak ada lagi bayangan menjadi dewan direksi, tidak ada lagi bunga ratusan juta. Kini mereka harus memikul beban utang raksasa yang legal akibat kebodohan mereka sendiri. Kerumunan tetangga perlahan membubarkan diri, mobil polisi juga pergi membawa para tersangka, hanya menyisakan 6 orang yang menatap kosong satu sama lain di tengah jalan yang sepi, merasakan sampai ke dasar tulang betapa mahalnya harga sebuah keserakahan. Setelah malam yang penuh keributan di depan gerbang rumahku, keluarga suamiku dengan lemas pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah untuk menghadapi konsekuensi hukum atas utang 1,5 miliar rupiah itu. Karena dokumen jaminan SHM asli dari rumah warisan peninggalan kakek buyut itu atas nama bapak mertuaku sebagai penjamin kredit, pihak kreditor yang sah telah mengajukan permohonan penyitaan dan pelelangan aset untuk memulihkan utang pokok. Menghadapi hukum, tidak ada lagi tangisan atau rengekan yang bisa menyelesaikan masalah. Bapak dan ibu mertuaku terpaksa menelan air mata, menandatangani surat pelepasan rumah warisan dan tanah leluhur mereka kepada orang lain dengan harga murah yang hanya pas untuk menutupi utang 1,5 miliar rupiah tersebut. Pada hari penyerahan rumah kepada pemilik baru, seluruh warga desa berbondong-bondong keluar untuk menonton. Tetangga-tetangga yang dulunya selalu disombongi oleh ibu dan bapak mertuaku kini menunjuk dan berbisik-bisik. Bapak mertuaku merasa sangat malu sampai tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap siapapun, dia hanya diam menenteng tas kain berisi beberapa helai pakaian bekas dan berjalan cepat keluar dari gang. Ibu mertuaku berpegangan kuat pada kusen pintu kayu jati rumah warisan itu sambil menangis sejadi-jadinya. Ia menjerit meratapi hilangnya harta warisan leluhur,
menyalahkan nasib yang begitu kejam. Namun, kenyataannya tidak ada campur tangan nasib di sini, semuanya murni akibat keserakahan, kemalasan, dan sifat selalu bergantung dari keluarganya sendiri. Setelah menjual habis rumah di kampung dan melunasi utang pokok, keluarga 6 orang ini resmi jatuh miskin total. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa pekerjaan tetap, mereka tidak punya muka lagi untuk bertahan di kampung halaman, dan juga tidak berani mendekati rumahku untuk mengganggu lagi. Menyusul deklarasi pemutusan hubungan dari Kevin, mereka akhirnya berangkat ke pinggiran Jakarta mencari tempat berteduh. Dengan sedikit uang receh yang tersisa setelah melunasi utang, Mas Cokro lari ke sana kemari mencari pinjaman dan akhirnya bisa menyewa sebuah kamar kos-kosan kumuh yang terletak jauh di dalam gang sempit di kawasan industri pinggiran kota. Kamar itu ukurannya tidak sampai 20 meter persegi, atap sengnya tipis sehingga membuat ruangan panas seperti oven di siang hari dan pengap lembab di malam hari. Tidak ada lagi kamar tidur pribadi, tidak ada AC yang sejuk, atau TV layar datar seperti saat mereka menumpang di rumah kami. 6 manusia dari tua hingga muda harus berdesak-desakan tidur beralaskan lantai keramik yang sudah terkelupas. Area dapurnya hanyalah sebuah meja semen kecil tempat meletakkan kompor gas mini portabel yang berbau minyak, terletak tepat di sebelah kamar mandi umum yang bau pesing. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba drastis membuat tabiat semua orang di rumah itu menjadi mudah marah dan meledak-ledak. Makan malam keluarga tidak lagi menyajikan lobster atau hidangan laut mahal, melainkan semangkuk sayur kangkung rebus bening dan sepiring ikan asin peda yang asinnya minta ampun. Panji, yang terbiasa dimanja, kini harus menahan panas dan makan makanan seadanya. Ia pun menangis berguling-guling setiap hari. Mbak Laras yang naik darah memarahi anaknya, lalu berbalik mencaci maki suaminya sebagai pria tidak berguna, yang tidak bisa memberikan kehidupan layak bagi anak istrinya. Mas Cokro juga tidak tinggal diam. Ia membalas argumen itu, dengan keras menyalahkan Mbak Laras dan ibunya sebagai biang kerok yang membawa Yanti untuk menghancurkan seluruh aset keluarga. Ibu mertuaku mendengar anak dan menantunya memakinya, merasa sangat sakit hati dan hanya bisa berbaring lemah di ranjang meratapi nasibnya. Hari-hari yang damai dan hangat dalam sebuah keluarga kini digantikan oleh saling menyalahkan, kemiskinan, dan pertengkaran tak berkesudahan di kos-kosan reyot yang menyedihkan. Hidup di kos-kosan kumuh dengan uang sewa, listrik, dan air yang menagih setiap bulan memaksa orang-orang yang terbiasa malas ini untuk keluar rumah dan mencari nafkah. Tidak ada lagi pelampung penyelamat bernama Tari dan Kevin. Mas Cokro harus menelan harga dirinya dan mendaftar menjadi pengemudi ojek online ojol untuk mencari uang membeli beras. Di bawah terik matahari Jakarta yang membakar kulit atau di tengah hujan badai yang deras, Mas Cokro memaksakan diri menarik penumpang satu demi satu. Pelanggan yang cerewet, jalanan macet yang melelahkan, memeras habis tenaga pria berusia 30-an yang dulunya hanya terbiasa bangun siang dan bermain game. Ada kalanya bannya bocor di tengah jalanan yang banjir, ia harus dengan susah payah menuntun motornya sejauh 1 kilometer, membuat jaket seragamnya basah kuyup dan dipenuhi percikan lumpur. Mbak Laras juga tak kalah mengenaskan. Mimpi menjadi bos besar telah hancur. Ia terpaksa melamar menjadi pelayan di sebuah warung makan tegal, warteg, dekat kos-kosan. Pekerjaannya dari subuh hingga larut malam berkutat pada memetik sayuran, mengantar makanan, dan mencuci gunungan piring serta mangkuk berlemak. Kedua tangannya yang dulunya selalu dirawat dan dimanikur, kini menjadi keriput, kapalan, dan penuh dengan goresan berdarah. Pemilik warung adalah orang yang temperamental. Setiap kali Mbak Laras memecahkan gelas atau salah menyajikan pesanan, ia akan dimaki-maki habis-habisan di depan pelanggan. Mbak Laras hanya bisa menundukkan kepala dan menggigit bibirnya menahan hinaan, tidak berani membalas sepatah kata pun karena takut dipecat dan kehilangan pendapatan yang sangat kecil untuk memberi makan anaknya. Adik perempuannya, Tika, yang dulunya sering mencemooh pekerjaan kantoran karena gajinya kecil, kini harus menggigit jari dan mendaftar menjadi buruh pabrik garmen yang jaraknya puluhan kilometer dari kos. Berdiri di depan conveyor belt bekerja lembur terus-menerus membuat wajah Tika tirus, dan matanya dihiasi lingkaran hitam karena kurang tidur yang sangat parah. Bapak dan ibu mertuaku tinggal di rumah mengambil tugas menjaga Panji, memasak, dan bersih-bersih. Usia yang semakin tua, ditambah guncangan mental akibat kehilangan rumah, membuat kesehatan mereka merosot dengan cepat. Suara batuk uhuk-uhuk sering terdengar memanjang di tengah malam yang sunyi, namun karena tidak punya uang untuk membeli obat vitamin, mereka hanya merebus dedaunan herbal untuk diminum ala kadarnya. Setiap malam, ketika kembali ke kos yang sempit, berhadapan dengan nasi yang sudah dingin dan wajah lelah satu sama lain, barulah keluarga suamiku benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka teringat akan hari-hari Minggu duduk di ruangan ber-AC yang sejuk, makan hidangan mewah hasil masakanku di rumah ruko 3 lantai yang megah. Mereka merindukan uang saku bulanan yang rutin dan dermawan dikirimkan oleh Kevin.
Mereka dengan pahit menyadari bahwa aku dan Kevin pernah menjadi jangkar penyelamat yang paling kokoh, satu-satunya kerabat sedarah yang penuh toleransi dan menanggung beban kehidupan parasit mereka selama bertahun-tahun. Hanya karena kecemburuan yang picik dan keserakahan materi yang tidak realistis, merekalah yang telah menghancurkan ikatan keluarga itu dengan tangan mereka sendiri, merekalah yang menendang periuk nasi mereka sendiri. Air mata penyesalan yang terlambat jatuh berderai membasahi lantai kos yang lembab, namun waktu selamanya tidak akan bisa diputar kembali untuk memperbaiki kesalahan kejam yang telah mereka perbuat. 1,5 tahun sejak badai keserakahan itu menyapu dan memecah belah keluarga, kehidupan rumah tanggaku dan Kevin telah memasuki lembaran baru yang sepenuhnya cerah. Setelah terbebas dari beban ekonomi dan gangguan terus-menerus dari pihak keluarga suami, aku dan Kevin memusatkan seluruh tenaga pada pekerjaan dan membangun keluarga kecil kami. Perusahaan desain interiorku semakin berkembang pesat, berturut-turut memenangkan tender banyak proyek besar, yang mendatangkan sumber pendapatan yang stabil. Kebahagiaan terbesar adalah aku baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang menggemaskan, dengan mata hitam bulat dan senyum yang persis seperti ayahnya. Rumah 3 lantai di jalan protokol ini sekarang selalu dipenuhi dengan tawa anak kecil dan kedamaian tak ternilai harganya yang telah kami perjuangkan dengan sangat sulit untuk dilindungi. Pada suatu pagi di akhir pekan, Kevin membawa sekantong buah-buahan dan beberapa kaleng susu bubuk, mendatangi kos-kosan kumuh di pinggiran kota untuk mengunjungi orang tua kandungnya. Sejak semuanya terbongkar, Kevin selalu menjaga jarak, namun dia tidak sepenuhnya mengabaikan orang yang melahirkannya hingga membuat mereka mati kelaparan. Melihat Kevin masuk ke dalam kamar yang sempit dan gelap itu, ibu mertuaku menangis terseduh-seduh karena gembira. Dia memegang tangan Kevin, terus-menerus bercerita tentang betapa keras dan menderitanya kehidupan Mas Cokro, Mbak Laras, dan Tika. Dia menangis mengeluhkan penyakit tua yang sering kambuh dan pegal-pegal, berharap anak laki-lakinya yang sukses itu akan luluh hatinya dan menjemput mereka untuk dirawat di rumah yang megah, atau setidaknya memberikan sejumlah uang besar, agar keluarganya bisa memperbaiki taraf hidup. Kevin duduk diam mendengarkan ibunya bicara sampai selesai. Dia meletakkan sekantong buah-buahan itu di atas meja plastik reyot, lalu mengeluarkan amplop kecil dari dompetnya dan meletakkannya di sebelahnya. Suaranya tenang, lembut, namun sangat tegas. Ibu, ini sedikit hadiah yang aku beli untuk vitamin Bapak dan Ibu. Aku juga sudah meminta bank untuk mengatur transfer otomatis. Mulai bulan ini, setiap tanggal 5, rekening Ibu akan menerima uang pas 1,5 juta rupiah. Uang ini adalah bentuk tanggung jawabku sebagai anak laki-laki untuk membeli beras, lauk pauk, minyak, dan garam untuk Bapak dan Ibu agar bisa menikmati masa tua dan tidak kelaparan. Ibu mertuaku terpaku menatap amplop itu. Dia baru saja hendak membuka mulut untuk memohon tambahan uang untuk cucu laki-lakinya atau anak bungsunya. Tetapi Kevin sudah mengangkat tangannya untuk mencegah. Aku perjelas sikapku, 1,5 juta ini hanya khusus untuk makan Bapak dan Ibu. Sedangkan Mas Cokro, Mbak Laras, dan Tika, mereka punya kesehatan yang cukup untuk bekerja membiayai diri sendiri dan keluarga mereka. Aku memutuskan untuk memotong sepenuhnya segala bentuk tunjangan dan permintaan uang lainnya dari kakak dan adik di rumah ini. Siapa yang bekerja, dia yang makan, berani berbuat, harus berani menanggung akibat. Aku sudah punya keluarga sendiri, punya istri dan anak kecil yang harus dirawat dan dilindungi. Aku harap Bapak dan Ibu mengerti dan jangan pernah mencoba untuk mengganggu kehidupan rumah tangga kami lagi untuk alasan apapun. Setelah selesai berbicara, Kevin membungkuk memberi hormat dengan sopan kepada kedua orang tuanya, lalu berbalik dan berjalan lurus keluar dari gang kumuh itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ketegasan, batasan yang jelas, dan sikap yang sangat berbakti dari Kevin membuatku menangis bangga saat mendengar dia menceritakan semuanya kembali kepadaku. Kebaikan yang diletakkan pada tempat yang tepat telah membantu Kevin menunaikan kewajiban baktinya kepada orang tua, tetapi di saat yang sama, ketegasan yang tepat waktu telah melindungi keutuhan ikatan pernikahan kami dengan sempurna. Langit di luar sangat cerah dan biru, air mata di bawah atap rumah ini telah sepenuhnya mencuci bersih semua perhitungan licik dan kedengkian, mengembalikan pada keluarga kecil kami sebuah kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna selamanya.